firman-Mu yang akan membangkitkan iman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, urapilah lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sendiri akan berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saudara, tidak ada hari yang lebih bahagia dari hari perkawinan. Amin saudara. Saya nggak dengar suaranya. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kita saat itu memilih pasangan kita. Yang cowok pilih yang cewek pilih yang cowok, sehingga ditemukanlah mereka. Pada hari ini saudara, kita ikut berbahagia bersama-sama dengan Michael dan Santi yang mereka saat ini sudah hidup berdua. Mereka merindukan satu hari kelak mereka bisa melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Amin saudara. Nah, saudara, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama baca di 2 Samuel 23 ayat yang kelima. 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Oke, sudah tertampil ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Saudara, satu firman Tuhan yang sangat dahsyat pada pagi hari ini untuk Santi dan Michael adalah mereka dengan setia mengikat perjanjian kekal. Ini satu perjanjian yang luar biasa, yang hanya ada di dalam pernikahan. Amin saudara. Nah, kalau kita menyelidiki tentang ini, apakah arti menikah itu? Saudara yang sudah pernah menikah, pernahkah saudara mengerti arti menikah itu apa sih? Kalau kita melihat arti menikah yang sebenarnya, menikah itu adalah suatu komitmen. Komitmen antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana mereka berjanji sehidup semati untuk menjalani kehidupan ini. Nah, dari hal itu, saat ini Michael dan Santi melakukan komitmen itu di hadapan Tuhan, yaitu satu perjanjian kekal, hanya suami dan istri yang dikatakan Tuhan di dalam ikatan perjanjian yang kekal. Sehingga ada satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu ada di Matius 19 ayat 6. Saudara, kalau saudara sudah berani menikah, saudara harus berani melakukan komitmen ini sampai maut memisahkan. Itulah yang kita perlu mengerti di dalam pernikahan ini, saudara. Sebab tidak ada ikatan yang sehebat-hebatnya seikatan suami dan istri, yaitu untuk melahirkan keturunan ilahi. Coba kita akan baca sama-sama di Maliaki 2 ayat yang ke-15, supaya kita lebih ngerti lagi, saudara, tentang pernikahan itu. Maliaki 2 ayat 15. Nah, sudah tampil. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Ialah keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, jangan ada orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, satu ikatan yang abadi, yang kekal, yang Tuhan katakan, yaitu ikatan suami istri antara Michael dan Santi, yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan satu wejangan, satu pesan buat Santi dan Michael
dan juga buat kita semua yang sudah menikah, supaya kita bisa memperbaiki pernikahan. Amin, saudara. Nah, yang pertama, kenapa kok banyak orang yang sudah tidak setia lagi kepada pasangannya? Atau kenapa banyak orang yang bercerai dengan pasangannya? Yang pertama, yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tidak dilakukan. Coba kita lihat 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 7 ayat 3 dulu. Kenapa? Karena tidak tahu tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, saudara, kalau saudara mengerti kewajiban suami dan istri, hubungan saudara dan saya akan langgeng, tidak akan mudah dipisahkan oleh apapun juga. Coba kita perhatikan, kewajiban apa yang harus dilakukan suami? Kalau saya tahu, suami itu harus melindungi istrinya, karena ini kepunyaan saya yang merupakan darah dan daging saya. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Sehingga suami berhak untuk melindungi istrinya. Betul? Demikian pula istrinya. Apa kewajiban istrinya? Melindungi suaminya. Pak, saya kan lemah, saya perempuan, Pak. Gimana saya bisa melindungi istri saya? Betul? Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya harus melakukan kewajiban. Kalau suami melindungi istri, istri juga harus melindungi suami. Ya, kalau istrinya bodybuilding, gede, badannya kuat, oke. Nah, kalau istrinya kecil, seperti istri saya, apa dia bisa melindungi? Bisa. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kalau ada satu penyelidikan, ini hanya contoh ya. Suami sehari perlu 10 kata, misal begitu. Kalau istri berapa kata? 40 kata, 4 kali lipat. Untuk hal itu saudara harus menjaga suami, melindungi suami dari kata-kata yang saudara ucapkan. Sehingga saudara jangan mengata-ngatai suami atau mengumpi kepada orang lain untuk menjatuhkan suami saudara. Ingat, engkau bukan lagi dua. Suami itu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya kehidupan perkawinan saudara dan saya, Michael dan Santi, bisa langgeng. Supaya mereka saling menjaga. Sebaliknya suami kalau menjaga istri, jangan istri dibuat samsak, pukulin terus. Kalau kamu berani jangan sama istri, sama itu loh tukang panggul kulit-kulit yang di pasar, tantang mereka. Itu seimbang. Kalau sama istri ya nggak seimbang. Nah, kalau saudara dan saya bisa menjaga atau melakukan kewajiban saudara dan saya dengan baik, yaitu melindungi pasangan saudara, langgeng. Amin. Yang kedua, memberikan nafkah lahir dan batin. Suami harus memberikan nafkah pada istrinya. Suami harus bekerja. Kalau toh misalnya ada istri yang nggak betah di rumah, maaf kata juga ingin bekerja, ayo monggo silakan. Berpenghasilan ganda luar biasa, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin, saudara. Nah, istri juga harus memberikan nafkah. Nafkah apa? Masakin suami. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, di rumah masakin suami. Kalau engkau bekerja, saat di rumah saling berkomunikasi sehingga kehidupan rumah tangga makin hari makin langgeng. Amin, saudara. Nah, nafkah batin apa? Silakan saudara terka sendiri nafkah batin apa. Masa nggak ada yang tahu? Pura-pura. Oke, kita lanjut yang ketiga. Saling menyayangi dan mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, saya pernah punya sopir, namanya Slamet. Orang Jawa. Sama, saya juga dari Jawa. Nah, saat itu saya pernah tanya, apa? Apa Pak? Siap? Dia bilang gitu. Gayanya seperti polisi. Siap? Nah, kamu pernah nggak ngomong I love you sama istri? Bapak aneh-aneh. Ngomong I love you kok aneh-aneh? Tanya Michael sama Santi, pernah nggak ngomong I love you? Nah, pernah.
Dari itu saudara harus memuji, mengasihi, dan mencintai istri. Demikian pula istri memuji dan mengasihi dan mencintai suami. Pak, kok yang saya, kamu cakep deh kalau pakai pakaian itu. Walaupun pakaiannya jas beli bekas di Senen, gak apa-apa. Yang penting siapa dulu yang pakai, betul? Amin saudara, nggak harus mahal. Yang penting siapa yang pakai. Itulah yang menjadikan makna yang sebenarnya. Amin saudara. Seperti kalau saudara punya uang dikit, kita jalan-jalan. Bukan ke tujuan negara mana atau bukan ke tujuan tempat mana, tapi dengan siapa engkau berlibur. Kalau sekarang Michael sama Santi, saya tanya begitu, Michael, kalau engkau diberkati Tuhan, punya uang banyak, kira-kira siapa yang ingin kau ajak untuk jalan-jalan ke luar negeri? Langsung, nggak usah, saya belum amin, dia Santi, betul? Tapi 20 tahun lagi, Michael, kalau kau punya uang banyak, nah ini masalahnya di sini saudara. Untuk hari ini supaya saudara dan saya menjaga perkawinan ini tetap harmonis, kalau saudara membiasakan setiap saat saya, I love you. Kamu jangan gitu. Engkau juga cakep kok. Walaupun sudah ikut, saya sama istri saya 33 tahun sudah menikah saudara. Tapi kalau mau tidur, saya pusat pipinya. Walaupun sudah tidak licin, gejel-gejel. Tapi saya ngomong, kamu cakep deh. Gitu saudara. Kenapa? Itu yang penting. Supaya kita jalani terus hubungan suami istri ini supaya harmonis. Ya kan? Jangan suami mengasihi istri tetangga. Lebih istri mengasihi suami, suaminya tetangga. Inilah yang kita perlu jaga supaya setiap pasangan tahu tugas dan kewajibannya. Dikatakan hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Sekarang ayat yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara ingat, saudara Michael dan Santi itu bawa barang titipan, betul? Santi, itu tubuhmu punyanya Michael. Jadi jangan kau pinjamkan kepada semua orang, hanya punyanya Michael. Michael, tubuhmu punyanya Santi. Jangan kau pinjamkan kepada semua orang. Amin saudara. Nah, kalau saudara sudah bisa menjaga dan memenuhi kewajiban dengan kesetiaan, yang punya tubuh ini bukan punya aku harus jaga baik-baik, betul? Nah, kalau saudara bisa jaga baik-baik, akhirnya saudara harmonis toh. Barangku mana? Nih. Barangku mana? Nih. Nah, betul? Nah, dari situlah saudara, kalau saudara dan saya bisa menjaga tubuh kita masing-masing, bisa menjaga barang titipan ini dengan baik, dan saudara tahu kewajiban, yaitu saudara harus melindungi, memberikan nafkah lahir batin, menyayangi, mengasihi dan memanjakan pasangan saudara masing-masing, nggak akan saudara ada kata rancangan. Amin. Sekarang yang kedua, yang tadi yang pertama tahu aturan dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, saya mau kasih 3 tip supaya semua yang hadir di sini, termasuk Michael dan Santi, bisa merawat pernikahan saudara dan untuk menjadi kekal sampai mau memisahkan. Amin. Ya. Yang pertama, jaga keindahan. Apanya yang indah, Pak? Penampilan saudara. Kalau Michael mau pacaran ke Santi, pernah nggak 1 kali aja pakai celana kolok sama kaos oblong? Nggak pernah. Rapi. Santi, kalau Michael datang, pernah nggak pakai dasar? Nggak pernah. Malah pakai idek palsu. Bayangin, ini lagi pacaran. Nanti kalau sudah menikah, jangankan
daster bolong baunya minyak angin, bukan minyak wangi. Loh, kenapa ya? Aku enak kok pakai ini kok. Iya, aku dia yang nggak enak. Kamu enak, aku yang nggak enak. Ya, betul. Nah, untuk hal itu supaya kelangsungan pernikahan saudara dan saya benar-benar bisa terjaga dengan baik, jagalah keindahan, tampilkan seindah-indahnya. Kalau mau pergi, ya istri saya itu pernah saya godain. Saya itu kalau ditanyain, Pak Gun hobinya apa? Godain istri. Betul, saya sering godain istri saya. Kenapa? Waktu dulu pacaran saudara, kan saya dapat mobil dari kantor, ya, sedan Toyota. Dia duduk di sebelah kiri saya kan, saya kan supir di kanan. Hujan, wipernya kan pelan, hujannya tambah kenceng. Saya cepetin dong wipernya. Istri saya tanya, kok wipernya bisa cepat sendiri? Saya ngomongnya dibatin, pengen cepet, nanti kan cepet. Terus dia tanya, kok aku cari di mobil kok gak ada ban serepnya? Aku bilang, dilepit ban serepnya. Ini mobil canggih. Sampai sekarang dia saya tahu mobil itu kok gak ada ban serepnya, dilepit. Dia bilang gitu sama saya. Dia balas, kalau hujan saya nyepetin bebek, oh dibatin ya, bebeknya bisa cepet. Kenapa? Karena dia sekarang sudah bisa naik mobil, saudara. Saudara, kalau saudara dan saya bisa menjaga keindahan ini, kita bukan saling melecehkan, bukan saling menghina, bukan saling menjatuhkan, tapi saling memberikan semangat. Perkawinan saudara dan saya akan semakin harmonis. Nah, saudara, kalau saudara bisa menjaga keindahan ini, saudara, walaupun saya sudah 33 tahun menikah sama istri saya, sepertinya masih beberapa bulan. Benar. Saya lihat istri saya, kamu cantik, umurmu sudah lebih dari kocak, tapi cantik. Kenapa? Karena saya selalu menanamkan di dalam pikiran dan hati saya, dia cantik, dia cantik, dia cantik. Amin, saudara. Kalau saudara menanamkannya, dia jelek, dia jelek, dia jelek, malas pulang, lupa alamat rumahnya. Nah, hal inilah satu menjaga keindahan. Caranya gimana? Saudara harus ngomong yang baik. Saudara harus ngomong memanjakan dia. Saudara harus memuji dia. Saat saudara puji, contoh, masakanmu hari ini enak deh, walaupun cuma sayur lodeh. Besok keluar lagi sayur lodeh. Ngomong lagi, enak, pas bukunya. Besok keluar lagi sayur lodeh. Saudara ngomong enak terus sebulan sayur lodeh terus. Saya waktu main ke tempat adik saya di Bekasi, dikasih sama istrinya itu wedang uwuh. Saudara tahu, kalau orang Jawa tahu ya. Saya ngomong, enak ya. Besok keluar di rumah wedang uwuh. Padahal saya paling gak suka. Lah mosok di tempat orang, aku gak mau minum, gak enak. Kan ngomong enak. Besok kan keluar di rumah. Aduh saya, aku gak suka. Ayo kamu bilang gak enak ya, awas. Diancam saya. Saudara, kalau saudara bisa memuji istri saudara, luar biasa, bahagia senantiasa. Walaupun sekarang saya sama istri saya cuma berdua aja di rumah, tiap hari ketemunya lu lagi, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena itulah yang kita harus nikmati di hari tua. Amin, saudara. Nah, itu tadi yang pertama, menjaga keindahan. Tapi yang kedua, saudara, jangan pernah membandingkan pasangan saudara dengan pasangan yang lain. Kalau kau sedang berjalan sama pasanganmu, kau bilang, mah dia cantik, nggak ada masalah. Ya memang, wah nyatanya dia cantik kok. Kalau dia tanya, cantik mana sama aku? Cantiknya cantik kamu. Kenapa? Karena aku milih kamu, betul? Tapi kalau saudara ngomong, mah kamu cantik, coba lihat. Dia cantik, baunya wangi, kamu pakai daster, bolong, baunya angin, gak pernah dicuci lagi. Kalau sudah seperti itu, istri akan ngomong begini, dengar dulu, mobil angkot sama BMW itu beda perawatannya, tahu gak? Kalau kamu kasih aku uang belanja banyak,
mobil angkot bisa jadi BMW. Betul saudara. Makanya Michael sama Santi, kalian harus benar-benar saling memajakan, jangan membanding-bandingkan. Kalau saya pernah menceritakan kepada Michael dan Santi, sebelum kamu menikah, buka mata lebar-lebar, pandangin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau saudara mau beli barang kan seperti itu kan. Tapi kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Kalau sudah membeli barang ini, sudah jangan kamu cari-cari ini kenapa recet, kenapa gores, jangan seperti itu. Terima apa adanya. Dari situ perkawinan akan bahagia selama-lamanya. Amin saudara. Nah, kalau saudara bisa mengerti tentang hal ini, yang pertama jaga keindahan, yang kedua jangan membanding-bandingkan pasangan saudara dengan yang lain, dan yang ketiga bertindak dewasa. Artinya apa? Saya bilang Michael dan Santi, kalau engkau ada masalah, selesaikanlah masalah itu berdua. Karena apa? Kalian sendiri yang membuat masalah, betul? Nah, kalau saudara sudah terbiasa tidak mau menyelesaikan, ada apa-apa, pulang ke mama, ngadu. Michael pulang ke mama atau Santi pulang ke mama, ngomong AEEU. Akhirnya ngomong kodok jadi kambing, kambing jadi dinosaurus gede banget, masalah kecil jadi gede. Akhirnya bubar. Kalau orang tua sudah intervensi, bubar. Masalahnya sebetulnya sepele antara pasangan, dan setelah terjadi intervensi orang tua, kenapa? Karena pasangan itu belum dewasa, belum siap untuk menikah. Jangan berarti saudara sudah menikah 30 tahun, saudara sudah dewasa. Ingat, kalau saudara mungkin orang tua saudara setelah saudara menikah 30 tahun, mungkin orang tua saudara sudah almarhum. Tapi kalau saudara kebiasaan sering mengadu, saudara tidak bisa mengadu ke orang tua, saudara akan mengadu ke orang yang saudara kasih atau orang yang saudara percaya. Teman, nah apalagi kalau percayanya sama orang sekampung, saudara akan ngadu ke orang sekampung. Itulah yang akan tidak bisa melindungi suami. Amin saudara. Nah saudara, untuk hal itu sebagai seorang istri atau seorang suami, saudara menjaga mulut. Saudara jangan membiasakan diri untuk membocorkan rahasia suami atau istri atau pasangan saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa menyelesaikan sendiri. Saya bekali Michael sama Santi bahwa kalau engkau marah terhadap pasanganmu, jangan sampai matahari terbenam. Amin saudara. Itu kebenaran firman Tuhan, yang tercatat di kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau marah, jangan pendam amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya apa? Selesaikan hari ini juga, sehingga besok ada masalahnya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan engkau menimbun dan mengakumulasi sehingga meledak. Itu hal yang mencelakakan. Dan itulah yang menyebabkan banyak pasangan-pasangan tidak kuat bertahan di pernikahan. Nah, saudara, untuk hal itu 3 hal yang ingin saya simpulkan supaya saudara dan saya benar-benar bisa awet, kuat, langgeng di dalam pernikahan. Ya, kalau tadi saudara sudah saya kasih beberapa tips dan saudara sudah saya jelaskan, sekarang saya simpulkan, yaitu saudara harus ingat masih ada Tuhan yang di atas. Dimana kalau Santi mengalami tekanan dari Michael atau ada permasalahan, bawalah kepada Tuhan. Demikian pula Michael, kalau ada tekanan dari Santi, bawalah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adalah dahsyat. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dan saudara, setelah saudara tahu bahwa masih ada Tuhan, saudara harus ingat menjaga 3 kata ini yang harus saudara biasakan untuk saudara katakan. Yang pertama, saudara harus bisa membiasakan 3 kata ini keluar dari mulut saudara. Yang pertama, maaf. Kalau ada apa-apa, kita cepat minta maaf. Kejadian kemarin saudara, waktu saya sudah dekor, semua selesai di sini, saya mau pulang. Kan saya pulang yang terakhir, saya kunci. Istri saya, tangan saya ini sakit sininya saudara. Ya, kejepit besi di bawah, keluar darahnya, saya kasih kain soplas.
Saya kasih kunci kontak ke istri saya, tolong bukain bagasi sepeda motor saya, kan bukanya dari kunci kontak depan. Nah, kunci kontak ini saya close, tutup, sehingga harus di sebelahnya ada lubang, diputar dulu sehingga buka kuncinya kontak sehingga dimasukin. Nah, waktu itu dia tuh, ini kamu nggak bisa, tanganku juga sakit sayang, aku yang satu bawa tas, tolong kamu bukain, putar ke mana, ke kanan, nggak bisa ke kanan, nggak bisa, akhirnya dia putar ke kiri, cepat buka, tuh kan, ke kiri kan aku udah ke kiri kan, langsung saya maaf, sorry, malu, sudah ada hukum, itu alasan sudah. Ya, dia juga sudah ada hubungan, saya juga ada hubungan, tapi untuk menjaga hubungan, kata maaf jangan kau lupakan. Itu aja nggak bisa. Udah salah masih marah. Kita harus biasa maaf, sorry. Akhirnya kita terlatih. Betul? Satu kata maaf. Kata kedua yaitu kata tolong dan terima kasih. Tolong aku ambilkan minum kamu. Minum! Emang gua pembantu lu? Bukan kan? Tolong saya ambilin minum. Udah dikasih minum? Terima kasih. Pernah satu hari di pesta pernikahan saya dipanggil, Kasmana berdiri. Dia kasih minum saya, sebelahnya ada teman saya. Thanks ya saya. Kok thanks sih? Kan bojomu. Yober, bojoku kan ngomong teks gak masalah, betul kan? Kan bojoku kok ngomong teks kan gak masalah. Kok ada sama istri sendiri ngomong teks terima kasih? Kalau orang lain ngasih saya minum aja saya ngomong terima kasih, apalagi ini pasangan hidup saya. Lebih dari segala-galanya saya harus ngomong terima kasih. Itulah yang tidak dibiasakan oleh orang banyak, sehingga mereka saat dikasih sahut cepat diambil. Istri tidak diambil, disepelekan. Kalau engkau dikasih seorang istri yang merupakan pasangan hidupmu, engkau tidak bisa menjaganya dengan baik, apalagi ketemu Tuhan yang tidak pernah saudara lihat. Amin saudara. Inilah. Yang pertama tadi apa? Maaf. Yang kedua tolong dan terima kasih. Tolong dan terima kasih itu satu paket. Dan yang ketiga apa? Saya tadi sudah sampaikan. I love you. Saya cakep deh Kak. Aku sayang deh sama Kak. Sehingga kalau saudara biasakan hal seperti ini, hubungan saudara bersama istri makin hari makin harmonis. Memang kita manusia biasa. Saya pendeta juga manusia yang bisa salah. Tidak ada salahnya dong saya minta maaf. Maaf ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan saudara-saudara sekalian. Saya juga manusia yang bisa salah. Amin saudara. Enggak ada masalah kan ngomong minta maaf? Enggak, aku enggak salah, enggak mau minta maaf. Apa salahnya? Apa kalau kau minta maaf langsung kau jadi miskin? Atau kalau kau minta maaf langsung kau masuk ICU? Enggak juga kan? Hal itulah. Kenapa? Ngomong aja. Kalau sudah salah langsung minta maaf. Kedua, tolong terima kasih. Tolong dong ambilin itu. Atau kalau sudah dikasih, misalnya, baiknya Pak, thanks ya. Gak ada masalah. Kalau sudah tidak membiasakan dari sekarang, kapan saudara mau biasakan? Amin saudara. Nah, itulah tips yang saya sampaikan untuk Michael, Santi, dan kita semua yang ada di sini. 3 kata yang saudara jangan lupakan. Maaf, tolong, terima kasih, dan elok. Saling memuji pasangan saudara, sehingga hubungan pernikahan saudara dan saya makin hari makin diberkati Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Engkau saja yang terus akan melanjutkan prosesi pemberkatan nikah dari saudara Michael dan Santi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan.